Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama saya dengan Tapanto. Selamat sore, selamat pulang kerja buat kamu. Hati-hati di jalan karena keluarga kamu menunggu kamu dalam keadaan sehat dan selamat, tidak ada kekurangan satupun. Oke, sore ini Tapanto ingin mereview film yang sangat bagus banget. Sebenarnya pertama kali saya nggak ekspektasi terlalu tinggi untuk film misteri Rumah Darah. Percaya nggak percaya, ternyata bagus banget. Ini asli serius, dari alur ceritanya runut banget, ada penjelasannya di flashback kenapa terjadi tragedi Rumah Darah tersebut. Tolong dibantu like dan follow untuk akun ini supaya saya lebih semangat untuk mereview film-film yang ada di bioskop tanah air Indonesia tercinta kita ini. Terima kasih, silahkan nonton film misteri Rumah Darah karena acting dari pemainnya lumayan, dari yang namanya pemeran pembantu dan main cast-nya good banget. Oke Besti, yuk disimak sinopsis film misteri Rumah Darah. Misteri Rumah Darah ini sinopsisnya, Safira yang diperankan oleh Wafi Jihan, seorang host yang sedang menapaki karir, mendapat kesempatan untuk menjadi host dari remake Percaya Nggak Percaya yang pernah hits di awal 2000-an loh. Saat sedang mendalami acara tersebut dengan mempelajari footage dari acara lama, Safira menemukan sebuah kaset dengan tag Rumah Darah yang tidak pernah tayang. Sejak saat itu, Safira mengalami banyak gangguan gaib yang perlahan mengancam jiwa. Pencarian Safira untuk membongkar rahasia Rumah Darah membuatnya membuka peristiwa kelam di masa lalu, dan tanpa disadari mengancam jiwanya Besti. Saat bertugas mengarsip video Percaya Nggak Percaya, Safira, pegawai baru di rumah produksi avant-garde ini, menemukan ada sebuah misteri yang tidak biasa diungkap oleh Pak Chandra yang diperankan oleh Om Diki Chandra, artis senior kita, narasumber paranormal. Sesudah menemukan video itu, hidup Safira berubah menjadi penuh gangguan gaib yang memaksa Safira harus membongkar rahasia besar di balik Rumah Darah itu. Sutradaranya Pak Andi Manopo dan Pak Alfani Wiryawan. Silakan nonton film misteri Rumah Darah, masih ada di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek. Oke, sip. Oke Besti, ini dia misteri Rumah Darah. Percaya Nggak Percaya masih ready di bioskop Cinema 21, CGV, dan Cinepolis Jakarta. Oke, misteri Rumah Darah Percaya Nggak Percaya ini kategori filmnya horor dan misteri yang bikin merinding. Lokasi syutingnya alami banget. Dengan durasi filmnya 91 menit, tidak terlalu panjang. Ini kalian akan disuguhkan misteri berdarah di Rumah Darah. Itu ada penjelasannya yang dikasih oleh Pak Andi Manopo di film misteri Rumah Darah Percaya Nggak Percaya. Pertamanya saya nggak ekspektasi terlalu tinggi untuk film ini bagus, ternyata bagus banget asli, jujur deh. Akan tetapi ini sepi peminatnya, padahal ini bagus dikemasnya dengan kategori usianya 17 tahun ke atas, karena di film ini ada yang namanya kekerasan dari verbal maupun jiwa di film ini. Makanya jika kamu anak ABG, wajib didampingi oleh orang dewasa supaya kamu mengerti kenapa alur ceritanya seperti ini dan tidak melakukan adegan di film misteri Rumah Darah Percaya Nggak Percaya. Nonton film-film horor, ambil baiknya, buang yang buruknya. Oke sahabat, tolong dibantu like dan follow untuk akun ini ya. Terima kasih. Oke Besti, ini dia contoh tiket nonton film misteri Rumah Darah Percaya Nggak Percaya. Saya pertama kali nonton di tanggal 26 Februari 2025, misteri Rumah Darah Percaya Nggak Percaya di Epicentrum pas gala primer film ini, dan saya sudah setengah jalan nonton film ini, dan saya nonton lagi di tanggal 11 Maret 2025 hari kemarin di jam sore 16.50 sambil ngabuburit, karena saya itu orangnya kalau udah yang namanya kepotong setengah ingin tahu kelanjutannya yang setengah lagi supaya utuh dari cerita film tersebut. Ini
pertama kali saya nggak ekspektasi nonton film Misteri Rumah Darah karena dari posternya kurang meyakinkan. Pas saya mencoba nonton film Misteri Rumah Darah kemarin ini untuk melengkapi satu episode utuhnya, wow ini gila keren banget. Dari awalnya ini juga nggak ngebosenin, bikin merinding. Sudah ada jump scare-nya ketika adegan pertama film Misteri Rumah Darah ini diputar di bioskop. Oke Besti, yuk disimak penjelasan film Misteri Rumah Darah. Percaya nggak percaya, 5 menit ke depan bersama saya dengan Topanto. Oke, awal mula film Misteri Rumah Darah, ada kru percaya nggak percaya ingin membuat project TV Avengers untuk menampilkan acara TV horor misteri ini yang terdiri dari kepala kru Pak Ageng yang diperankan oleh Kak Emil Kusumo. Anggota kru ada 4, 2 cowok Marcel dan Dito, 2 cewek Safira dan Tania. Safira menjadi host, Tania menjadi skrip. Nah, ini mereka berempat menjalankan dan berdiskusi untuk menampilkan acara TV horor yang spektakuler, merinding, dan menyedihkan ini, yaitu si Safira mencetuskan ide bahwa akan diangkat Misteri Rumah Darah. Akan tetapi Pak Ageng ini langsung terkejut oleh idenya Safira. Kenapa judulnya Misteri Rumah Darah? Karena Pak Ageng, kepala kru ini, menyimpan suatu rahasia besar di dalam namanya berjudul Misteri Rumah Darah tersebut. Nah, ini Tian Anugrah menjadi Dito, sahabatnya sekaligus kru percaya nggak percaya bersama Safira Wafi Jihan ke rumah Misteri Rumah Darah. Oke, selanjutnya. Nah, ini pria kurang ajar banget. Ekspresinya pria belah tengah rambut ini, si Dito namanya, mencurigakan guys, seperti ketakutan dan menyimpan rahasia besar ketika si Safira mengajak Dito ke rumah Misteri Rumah Darah. Lihat aja nih, ekspresinya merinding, ketakutan ya si Dito ini melirik matanya. Oke Besti, selanjutnya kita bahas benda-benda dengan unsur misteri di film Misteri Rumah Darah. Nah, film Misteri Rumah Darah ini ketika dia membahas suatu rumah produksi Avengers untuk memproduksi suatu acara TV horor ini, dia menyimpan master file-nya di suatu ruangan khusus gudang dan ada box-box kotak berisi master file ini dan akan diputar di komputer jadul banget. Monitornya masih monitor tabung yang digambar pertama ini. Dia bisa mencari apa yang mereka butuhkan untuk menemukan file master tersebut. Dan ini yang ketiga yang merinding adalah ada gambar foto keluarga dari rumah Misteri Darah ini yang sangat bikin merinding karena ada sepasang suami istri, ibu, bapak, dan anak satu wanita yang cantik di ruang tengah yang bikin merinding banget. Suasana alami Misteri Rumah Darah, percaya nggak percaya. Oke Besti, ini dia orang-orang di balik layar film Misteri Rumah Darah. Pertama ada rumah produksi Avanggrade dan Cinema 8 yang memproduksi film Misteri Rumah Darah. Yang ketiga ada sutradara Pak Andi Manopo dan Kak Aliani Wiryawan selaku sutradara dan produser itu. Oke, acting Wafi Jihan sebagai Safira ini keren banget karena matanya menggunakan softline warna putih, otomatis dia penampilannya menjadi menakutkan dan dia melihat juga rada susah kata dia di press conference. Artis muda yang lagi naik daun di film Misteri Rumah Darah, Wafi Jihan, aktingnya 9, ekspresinya juga 9. Dia nanti Wafi Jihan akan bermain film di Pabrik Gula produksi MD juga. Oke Besti, yang terakhir pembahasan Om Diki Chandra sebagai guru spiritual bernama Pak Chandra. Nah ini, di Pak Chandra ini orangnya misterius, tidak mau membongkar yang namanya suatu tragedi Misteri Rumah Darah. Penampilan Om Diki Chandra ini luar biasa menjadi Pak Chandra guru spiritual, tetapi dia kalah oleh yang namanya jin tersebut. Oke, sekian saja review singkat untuk film Misteri Rumah Darah. Percaya nggak percaya, silahkan nonton sebelum ini turun layar, karena besok sudah ada film baru yang masuk ke bioskop tanah air Indonesia tercinta kita nih. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.